Kalau kamu penasaran, nggak usah nonton dulu deh. Tapi kalau kamu benar-benar pemula yang mencari panduan belajar coding dari nol, atau sebenarnya kamu udah jago tapi penasaran, emang ada trik baru yang bisa gue pelajarin di sini. Langsung aja ke pembahasan yuk. Buat yang masih bingung sama apa itu coding, coding adalah keterampilan menulis instruksi atau perintah yang akan dijalankan oleh komputer, sehingga memungkinkan seseorang membuat berbagai software mulai dari aplikasi, situs web, hingga program komputer. Dalam coding, kita menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, atau Java, yang berfungsi sebagai bahasa yang dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman ini memiliki sintaks atau aturan tertentu yang harus diikuti agar program dapat berjalan dengan baik. Coding biasanya digunakan untuk menjalankan situs web atau aplikasi. Nah, saat membuka situs web dan aplikasi, pengguna dibantu oleh instruksi kode ini. Kode itu tidak muncul di layar. Nah, sebaliknya, orang melihat kata-kata dan gambar yang diminta oleh pengembang atau pemrogram untuk ditampilkan oleh komputer. Pekerjaan ini menjadi salah satu pekerjaan yang dibutuhkan di seluruh dunia loh. Buat yang penasaran, rata-rata gaji programmer IT di kota besar seperti Jakarta mulai dari 5,3 juta rupiah sampai 7,5 juta rupiah. Dilihat dari beberapa posisi dan wilayah, gaji yang ditawarkan masih sangat bervariasi ya. Proses coding banyak dilakukan di laptop dan komputer, atau yang biasa kita sebut PC. Walau sebenarnya, coding juga bisa dilakukan di handphone. Dengan kemajuan teknologi, kamu bisa belajar coding di mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi di HP. Adapun manfaat dari belajar coding melalui HP adalah 1. Fleksibel dan bisa diakses di mana dan kapan saja. 2. Interaktif dan menyenangkan. 3. Cocok untuk pemula yang ingin belajar coding. Dan 4, bisa menjadi media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan skill coding. Pada perkuliahan, coding merupakan bagian dari pembelajaran di jurusan ilmu komputer, teknik informatika, sistem informasi, dan data science. Di jurusan ilmu komputer, kamu akan mempelajari struktur algoritma dan pemrograman untuk mengembangkan aplikasi dan sistem perangkat lunak, serta belajar cara membuat komputer yang dapat melakukan berbagai hal yang diinginkan penggunanya. Pada jurusan teknik informatika, kamu akan belajar bahasa pemrograman coding, teknologi jaringan komputer, pengembangan perangkat lunak, dan lainnya. Di jurusan ini pula, kamu akan belajar berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan programmer. Kemudian jurusan sistem informasi berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk memecahkan masalah bisnis. Kamu akan mempelajari berbagai bahasa pemrograman dan mengembangkan aplikasi atau website untuk menyelesaikan tantangan bisnis tertentu. Untuk jurusan data science, kamu akan mempelajari cara mengolah data, membuat permodelannya, dan mengembangkan algoritma menggunakan coding. Umumnya, mereka menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk analisis data seperti Python. Nah, buat kamu yang tertarik untuk belajar coding Python, Jagon Hosting sudah pernah membuat video tutorial dasar coding Python di video di atas. Coding atau pemrograman komputer berfungsi untuk membuat program komputer yang dapat menjalankan tugas tertentu. Coding memiliki banyak fungsi, di antaranya, pertama, membuat perangkat lunak. Coding dapat digunakan untuk membuat berbagai perangkat lunak seperti aplikasi, situs web, dan program komputer. Kedua, mengotomatisasi pekerjaan. Coding dapat digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan yang berulang, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Ketiga, menciptakan solusi digital. Coding dapat digunakan untuk menciptakan solusi digital yang inovatif, seperti aplikasi kesehatan, pendidikan, atau layanan publik. Keempat, komunikasi data. Coding dapat digunakan untuk komunikasi antar data yang telah terinput pada masing-masing komputer. Kelima, mengembangkan game. Coding juga dapat digunakan untuk mengembangkan game. Tersedia berbagai bahasa yang digunakan dalam pembuatan game-game populer. Mengembangkan AI. Coding hal dasar yang dipakai pengembang dalam mengembangkan artificial intelligence atau AI. Dan yang terakhir, analisis data. Coding juga menjadi dasar yang digunakan oleh data scientist dalam menganalisis data. Coding dapat dilakukan dengan menggunakan software coding dan bahasa pemrograman. Contoh dari software coding adalah Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text, Atom, Emacs, Bluefish, Espresso, Genie, Brackets, dan Vim. Sedangkan contoh dari bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, Java, bahasa C, dan bahasa C++.
Dalam coding, bahasa pemrograman berfungsi sebagai bahasa yang dipahami komputer. Untuk coding, disarankan untuk memilih laptop dengan RAM minimal 8 GB untuk menjalankan program dasar. Semakin kompleks coding yang dikerjakan, semakin besar pula kebutuhan RAM-nya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai apa itu coding dan contohnya. Kalau kamu prefer membaca daripada menonton video, kamu bisa baca artikel yang sudah pernah Jagoan Hosting bahas di sini. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya, jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe.